Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam buku 40 suplemen iman. Dalam bab pertama ini, dalam suplemen yang pertama yang harus terpenuhi oleh iman kita adalah zikir pagi dan petang. Betapa indah jika kita memulai pagi dan malam sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ikut serta bersama orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bercita-cita agar termasuk dari golongan mereka. Kita bahwasanya mengetahui berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan ketenangan kepada hati kita. Dapat mendatangkan ketenangan kepada diri-diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan ketenangan di dalam hati kita? Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini yang pertama ialah zikir pagi dan petang. Tentu zikir pagi dan petang ini tidak boleh terlepas dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabda beliau maupun di dalam firman Allah taala. Di antara zikir-zikir tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ayatul Kursi. Insya Allah kita semua telah mengetahui apa Ayatul Kursi tersebut. Ayat kursi yang dimana sering kita mendengarnya, yang dimana ayat kursi ini sering kita ulang-ulangi. Bahkan sudah banyak di antara kita yang hafal di luar kepala ayat ini. Tetapi mungkin kita masih belum mengetahui apa keutamaan dari membaca ayat kursi ini. Disebutkan dalam kisah bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisahnya yang terjadi dengan syaitan. Pada saat itu Abu Hurairah didatangi syaitan secara berturut-turut. Kemudian tibalah pada kisah, "Jika kamu hendak beranjak ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir ayat." Kemudian setan melanjutkan lagi, "Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi." Setelah kejadian ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang menemui Nabi dan mengabarkan kepada Nabi tentang kejadian ini. Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun." Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia tetap pendusta. Nah, apa syahidnya dari sepenggal kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Bahwasanya ketika kita ingin tidur,
maka dianjurkan kita berzikir. Dan salah satu zikirnya adalah membaca ayat kursi. Dan di mana ayat kursi ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Kita dianjurkan membaca ayat kursi tersebut. Di dalam kisahnya dikatakan, syaitan berkata kepada Abu Hurairah, maka bacalah ayat kursi ini sebelum engkau tidur atau ketika engkau hendak tidur. Maka niscaya setan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Kemudian Rasulullah bersabda bahwasanya setan pada saat itu berkata benar, namun asalnya dia tetaplah pendusta. Perkataannya benar. Apa perkataannya? Niscaya syaitan tidak akan mengganggumu sampai waktu pagi. Subhanallah. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak tidur, maka biasakan diri kita untuk membaca ayatul kursi. Mungkin tidak mencapai 1 menit atau 1,5 menit kita habiskan, namun perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan tidak akan mendekati kita sampai pagi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang di malam hari susah tidur, yang di malam hari sering mimpi yang buruk, yang di malam hari gelisah dalam tidurnya, coba amalkan seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini. Dalam kisah Abu Hurairah ini, penggalan kisah Abu Hurairah, karena ketika kita tidur, kemudian datang mimpi-mimpi yang buruk, atau kita gelisah dengan tidur kita, sesungguhnya ada syaitan yang sedang mengganggu kita. Akan tetapi, kalau kita amalkan sepenggal kisah dari Abu Hurairah ini, maka niscaya syaitan akan menjauhi kita ketika kita sedang tidur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kisah-kisah ini, dengan kisah yang telah kita sebutkan tadi, dapat menambah wawasan kita dan dapat menambah pengetahuan kita terhadap surah atau sepenggal surah Al-Baqarah ini, yaitu ayatul kursi. Yang dimana keutamannya ialah ketika kita membaca ayatul kursi ini, ketika kita hendak tidur, maka syaitan tidak akan mengganggu kita sampai pagi hari. Alhamdulillah, berkat kisah ini kita dapat mengetahui keutamaan dari ayatul kursi tersebut. Mudah-mudahan di setiap kita ingin tidur, kita membiasakan diri kita untuk membaca ayatul kursi. Tidak lebih dari 2 menit, mungkin 1 menit atau 1,5 menit kita membaca ayatul kursi, namun manfaatnya kita akan dijaga dengan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala dari malam hingga pagi hari. Mudah-mudahan yang singkat ini atau penyampaian yang singkat ini kita dapat mengambil manfaat di dalamnya dan kita bisa mengamalkan amalan-amalan sebelum tidur, yaitu berzikir. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Kami ucapkan terima kasih terhadap semangat kita dalam mendengarkan dan semangat kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampuni dosa-dosanya melalui jalur penuntut ilmu. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam.
Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.